Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman sobat haki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar puasanya? Semoga tetap semangat, tambah semangat karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan. Yuk semangat. Baik teman-teman sobat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kumandang azan maghrib, Ustaz Agus ingin berbagi sedikit cerita tentang perempuan terbaik pada masanya. Jadi di Parade Kultum ini Ustaz Agus ingin bercerita tentang perempuan terbaik, yang mana perempuan ini disampaikan, disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya dari Ibnu Abbas. Beliau bersabda bahwa perempuan terbaik penghuni surga itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri dari Nabi Muhammad, dan Fatimah binti Muhammad, anak Nabi Muhammad. Dan yang ketiga ada Maryam binti Imran. Maryam ini ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir adalah Asyah binti Muzahir. Asyah ini istri dari Fir'aun. Nah dari keempat ini Ustadz nggak mau nyeritain semuanya, tapi hanya satu saja, yaitu Maryam binti Imran. Oke teman-teman sobat hati yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita fokus, kita dengarkan, supaya nanti kita bisa mengambil ibrah, hikmah, pelajaran dari kisah yang nanti Ustadz Agus sampaikan. Teman-teman, Maryam binti Imran ini salah satu nama yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada nama surat di dalam Al-Quran yang diberi nama dengan Maryam. Salah satunya nama Maryam disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai 37. Dan tentunya juga disebutkan di dalam surah Maryamnya sendiri. Masya Allah. Jadi kisah Maryam ini teman-teman sobat haki terjadi pada zamannya Nabi Zakaria. Yang pada zaman Nabi Zakaria ini beliau mengemban misi dakwah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel yang terjadi di sebuah negeri Palestina. Jadi Masya Allah ya. Jadi kisah Maryam ini terjadi di negeri mana? Palestina pada masa siapa? Nabi Zakaria. Masya Allah. Teman-teman sobat haki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maryam adalah seorang anak yang dilahirkan dari keluarga mulia, dan Maryam juga dijuluki sebagai perempuan mulia dan suci. Masya Allah, karena mungkin dari keluarganya juga sudah terjaga dari ibadahnya dan segala macamnya. Ayahnya bernama Imran, ibunya bernama Hannah. Mereka berdua ini merupakan satu keluarga yang sudah sekian lama menantikan mempunyai keturunan, tapi tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Nah, penantian lama ini tidak membuat Imran dan Hannah putus asa teman-teman, malah menyebabkan semakin bersemangat untuk terus bermujahadah, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah supaya dikabulkan doanya untuk mempunyai anak. Lalu sampailah pada waktu di mana Allah mengkabulkan doa ayah Imran dan ibunda Hannah, yaitu ia mempunyai anak. Istrinya Hannah diberikan oleh Allah menjadi seorang perempuan yang mengandung seorang anak. Dan ketika mengetahui keadaannya, Hannah ini merasa sangat bahagia, langsung menyampaikan kepada suaminya Imran, "Wahai suamiku, sungguh engkau sebentar lagi akan menjadi seorang ayah." Sontak saat mendengar kabar tersebut pun ayah Imran merasa sangat bahagia, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langsung sujud syukur ayah Imran dan ibunda Hannah. Masya Allah. Akibat apa? Akibat kesungguhan dan keistiqomahan ayah Imran dan ibunda Hannah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dikabulkan. Masya Allah. Akhirnya saat ibunda Hannah mengandung anaknya, ia berdoa kepada Allah. Dalam doanya ia menyatakan bernazar, berjanji kepada Allah. Di dalam kalimat doanya ia ingin menitipkan anak di dalam kandungannya nanti saat sudah lahir akan diserahkan kepada Allah, yaitu di Baitul Maqdis, untuk berkhidmah di dalamnya. Namun sebelum ibunda Hannah melahirkan anaknya,
Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ayahanda Imran, sehingga menyebabkan kesedihan yang teramat dalam bagi ibunda Hannah, yang mana di dalam keadaan sedang mengandung tetapi sudah kehilangan seorang suami. Tetapi kesedihan tersebut tidak membuat surut kebahagiaannya untuk mempersiapkan kelahiran anaknya sendiri yang sudah dinantikan begitu lamanya. Sampai singkat cerita lahirlah bayi Maryam dalam keadaan sehat walafiat. Dan sesuai dengan apa yang sudah dinadarkan oleh Hannah di dalam doanya, ibunda Hannah, ibunda dari Maryam yaitu Hannah, bersegera untuk pergi kepada Baitul Maqdis dan menyerahkan apa yang sudah dinadarkan yaitu Maryam untuk berkhidmah di dalam Baitul Maqdis. Nah, pada saat itu pengelola Baitul Maqdis adalah saudara sepupunya yaitu Nabi Zakaria. Dan saat datang Hannah kepada Nabi Zakaria, Nabi Zakaria pun menyambutnya dengan hangat. Dan diterimalah Maryam dari ibunda Hannah. Kemudian Nabi Zakaria menempatkan Maryam di dalam sebuah tempat yang mulia, tempat yang terbaik yang disebut dengan mihrab, yang letaknya berada di dalam masjid. Masya Allah. Dan dalam tempat tersebut tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam tempat tersebut kecuali hanya Nabi Zakaria. Dan di tempat mihrab tersebut pun Maryam senantiasa mendawamkan dirinya untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sobat hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang, pagi, siang, malam Maryam senantiasa mendawamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk segala kebutuhannya diantar oleh Nabi Zakaria. Sampai pada suatu saat Nabi Zakaria merasa terkaget-kaget ketika hendak mengantarkan makanan kepada Maryam di mihrab tersebut. Nabi Zakaria menemukan ada buah-buahan ataupun makanan yang seharusnya tidak muncul di musim panas, munculnya itu hanya di musim dingin, tapi ia muncul di musim panas. Begitupun sebaliknya, Nabi Zakaria mendapati ada makanan yang seharusnya muncul di musim panas, tapi munculnya di musim dingin. Masya Allah. Sehingga atas keheranan tersebut Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, di dalam surah Al-Imran, qalat anna laki hadza, dari mana makanan ini berasal? Lalu Maryam pun menjawab, wahai sobat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalat huwa min indillah, makanan ini berasal dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang Ia kehendaki tanpa hisab. Masya Allah, berkat ketaatan, keistiqomahan Maryam di dalam beribadah, Allah mengabulkan, memberikan segala apa yang tidak mungkin bagi manusia terjadi pada saat itu. Akibat apa? Akibat ketaatan Maryam di dalam mihrabnya. Sontak pada saat itu pun Nabi Zakaria terkaget-kaget. Akhirnya dia langsung berdoa kepada Allah, memohon permohonan yang memang belum terwujud. Apa itu? Yaitu dia pengen mempunyai seorang anak, di mana pada saat itu istri dari Nabi Zakaria divonis mandul dan Nabi Zakaria sendiri divonis sudah tua, jadi mustahil untuk punya anak. Oleh karenanya pada saat itu Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Allah, karuniakanlah kepada aku dzurriyyah yang baik. Dan pada saat itu pula Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Yang akhirnya Nabi Zakaria pun mempunyai keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kelak juga menjadi seorang nabi. Lanjut singkat cerita, Maryam keluar dari mihrabnya menuju arah timur Baitul Maqdis. Kemudian beliau beristirahat di sebuah tempat, sobat haki. Di sebuah tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan kabar gembira bahwa Maryam kelak nanti akan mempunyai seorang anak laki-laki, yang mana anak laki-laki tersebut kelak akan menjadi seorang nabi. Tentu Maryam terkaget-kaget. Karena apa? Karena Maryam sama sekali belum menikah, dan Maryam juga tidak sama sekali belum tersentuh, atau mohon maaf, belum tersentuh oleh laki-laki, dan dia juga bukan pezina. Tapi malaikat Jibril menegaskan kepada Maryam bahwa hal yang sedemikian itu sangat mudah bagi Allah. Oleh karenanya Maryam pun menerima kabar gembira tersebut, dan kelak
Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki, yang anak laki-laki tersebut telah menjadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Masya Allah, sobat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ibroh pelajaran dari kisah singkat Maryam, keluarga Imran, dan Nabi Zakaria. Ada banyak, tentu Ustaz ingin menyampaikan hanya beberapa saja. Yang pertama, seorang perempuan harus memiliki ifah, menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak halal, tentunya khususnya dari laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, kita tidak boleh berputus asa di dalam berdoa, karena kita tidak tahu kapan Allah mengabulkan doa kita. Maka teruslah berdoa sehingga Allah mengabulkan segala apa yang kita mohonkan. Dan yang terakhir, kita punya keinginan, kita juga punya rencana, tapi ketahuilah rencana Allah, kehendak Allah itulah adalah yang terbaik. Itu saja sedikit pelajaran hikmah di Parada Kutub ini, kisah tentang Maryam dan Nabi Zakaria. Semoga teman-teman bisa menggali lagi apa yang bisa didapat hikmah pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf dari Ustaz Agus apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan ataupun penyampaian yang kurang pas. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, kesalahan pasti mutlak datangnya dari saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.